Saksi Yehova percaya bahwa Yehuwa adalah satu-satunya Allah atau Jehovah God. Lalu ini yang jadi masalah buat kita. Yesus adalah ciptaannya yang pertama dan tertinggi. Saksi Yehova percaya bahwa Yesus bukan pencipta. Dia adalah ciptaan Allah Yehova, ciptaan Allah yang paling sulung, penghulu malaikat. Jadi boleh dikatakan kakaknya Mikael, tapi dia sendiri bukan ilahi. Jadi ini mirip-mirip, tipis-tipis, tapi kalau Anda lihat ke akarnya, beda. Lalu selain itu, bagi mereka Roh Kudus itu nggak ada. Roh Kudus hanyalah energi kreatif Allah di dunia atau tenaga. Sedangkan kekristenan percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dan setara dalam penciptaan. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1 munculkan aja di situ. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Setara di dalam penciptaan. Lalu Yohanes 10 ayat 30 bunyinya, aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan Allah dan kita itu ciptaannya beda. Tapi Yesus itu pada hakikatnya, by nature, the same. Makanya Tuhan Yesus kan mau dirajam di awal-awal pelayanannya. Sebab dia berkata begini, sebelum Abraham ada, aku ada. Dia mengaku dirinya Alfa dan Omega. Waktu orang-orang lagi kritik dia, kami tahu siapa kamu kan dari Nazaret ya kan? Papamu itu loh tukang kayu. Mereka mengabaikan cerita bahwa Yesus lahir dari seorang perawan, dari seorang gadis namanya Maria. Mereka merasa kamu rabi lah, kamu guru, kamu nabi, tapi kamu bukan ilahi. Dengan otoritas mana kamu mengajari kami mengusir setan dan menyembuhkan? Lalu Yesus cuma jawabnya singkat. Dalam bahasa Ibraninya, itu mereka ngerti itu orang-orang Yahudi. Kita aja bahasa asing, kita nggak paham itu. Dia berkata, before Abraham, I am. Dia tidak berkata I was. Kalau yang ngerti bahasa Inggris, past tense atau kata lampau, dia berkata I am. Akulah yang kekal hidup selama-lamanya sampai selama-lamanya. Umurmu baru sacap kata mereka. Langsung mau dirajam. Tapi belum waktunya. Aku dan Bapa adalah satu. Allah Tritunggal kita tidak akan pernah mengerti, tapi sampai di sorga nanti kita akan paham. Tetapi yang pasti, setiap orang Kristen yang sudah lahir baru, pasti melalui baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Jangan coba to make sense. Karena kita mencoba untuk menyelidiki Allah, kita akan gagal total. Tapi kalau kita hanya mengenalnya dan terima dengan iman, luar biasa keselamatan. Selain itu, saksi Yehova percaya Roh Kudus itu hanya energi kan? Sedangkan kekristenan percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Efesus 4 ayat 30 sangat jelas sekali. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bahasa Inggrisnya, do not grieve God the Holy Spirit. Roh Kudus Allah. Roh Kudus bukan tenaga. Dia seorang pribadi dan dia sama ilahi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Suci adalah Allah Tritunggal. Jangan kau dukakan. Yohanes 14 ayat 26 bunyinya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan. He's a person. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sudah jelas kan? Bahwa dia adalah Allah. Ada tipe kedua. Sebenarnya ya, semua itu ada kemiripannya. Masing-masing akan menyerang pengajaran sentral Kristus. Jadi saya sebut ada 4 totalnya untuk mewakili semua gerakan baru. Jadi lucu. Yang namanya pengajaran-pengajaran yang mirip Kristen tapi bukan, itu sudah ada dari abad ke-1, abad pertama gereja mula-mula. Hanya dia berevolusi aja, namanya gonta-ganti. Tapi sebenarnya esensinya sama. Jadi sekarang Anda bisa mengerti pergerakan zaman. Kenapa kok muncul angin-angin baru? Kita nggak usah kejar satu-satu seperti anjing mengejar ekornya. Kita tidak mengikuti tren dunia. Kita di dalam gereja itu seperti rumah tangga, seperti keluarga besar, ada papa mama. Apa yang kita bicarakan itu adalah untuk pertumbuhan rumah tangga kita. Jadi kita tidak mengikuti. Dunia yang mengikuti kita. Dan saya merasa Kairos time, waktu ilahi telah tiba. Saya sebagai gembala sidang, ya, bertanggung jawab pada gembala agung
untuk memberimu fondasi atau menguatkan struktur. Karena ini tidak boleh main-main. Kita selamat oleh karena percaya. Berarti kita binasa juga karena salah percaya. Setan tahu persis gimana mencubitmu, gimana mencuri, membunuh. Setan tahu. Karena itu penting sekali orang Kristen, anak Tuhan, apalagi yang sudah bergereja bertahun-tahun, harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Dan pengenalan itu harus dimulai juga dengan pengetahuan yang betul. Nanti kalau Anda lihat ya, perbedaan antara gereja itu sebenarnya nggak prinsip. Jikalau perbedaan antara satu gereja dan satu denominasi dengan yang lainnya, jikalau itu berurusan dengan misalnya, apakah baptisan Roh Kudus itu selalu dengan tanda bahasa roh, itu nggak akan pengaruh keselamatan. Tapi senggol Kristus sebagai Tuhan, nah itulah keselamatan. Karena karunia itu fungsional. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Misalnya ada orang yang percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu diberikan saat orang lahir baru, udah inklusif tuh. Tapi ada yang percaya itu sebagai second blessing atau berkat kedua. Yaitu itu. Bukan berarti kalau orang dapat bahasa roh baru punya Roh Kudus. Waktu kita percaya Yesus kita punya Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kalau nggak gitu kita nggak mungkin bisa ngomong Yesus adalah Tuhan. Nggak mungkin kita bisa pengakuan iman dengan segenap hati lagi. Tetapi ada berkat kedua. Itu seperti baptisan kuasa untuk kita berdoa dan menjadi saksi untuk mengalami yang namanya spirit-led life. Hidup yang sungguh-sungguh peka dituntun oleh Roh Allah. Gereja kita percaya bahwa that is a second blessing to us. Kalau kita ketemu gereja yang gak percaya itu, it's okay, shake hand. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena gak pengaruh ke keselamatan. Tidak membuat satu gereja itu menjadi bidat atau menjadi sesat. Tidak. Disayangkan jikalau untuk urusan karunia, senjata, gereja angkat senjata terhadap lawannya, tetap terhadap sesamanya. Itu namanya civil war atau perang saudara. Gak usah sih menurut saya. Gak usah. Tapi kalau Yesus Kristus fondasi atau batu penjuru ini ditendang, nah itu sudah beda. Itu sudah bicara tentang salvation. Itu sudah bicara tentang Christian. Kristen pada core atau pada intinya, itu adalah Jesus Christ as Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setan tahu bagaimana mencuri iman keselamatan. Di dalam hati yang tidak berakar, atau di dalam hati yang seperti aspal. Atau di dalam hati yang masih setengah-setengah, masih ada semak belukar yang akan mencekik iman keselamatan, masih punya pikiran ganda tentang Kristus. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di akhir zaman banyak yang demikian. Yang kedua, saya jelaskan tentang Mormonism atau yang dikenal dengan gereja Mormon. Saya ambil satu aja, cuma satu aja langsung tahu perbedaannya langit dan bumi dengan kita. Sudah seperti kiri kanan tidak ketemuan. Alkitab bagi mereka tidak lengkap dan tidak final. Tetapi terjemahan Joseph Smith, pendiri Mormon yang dianggap sebagai Nabi Mormon adalah ilham yang benar. Sedangkan bagi kekristenan bagi kita percaya bahwa Alkitab adalah kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan sudah final di kitab Wahyu 2 Timotius 3:16 bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagi kita, Alkitab ini final. This is the word of God. Inilah firman yang diilhami. Sedangkan buku-buku Kristen yang lainnya itu hanya suplemen belaka. Termasuk buku-buku yang kita tulis dan sekarang dirilis di Pustaka Raja Wali itu hanya tambahan. Kalau Anda terpencil di sebuah pulau misalnya, untuk waktu puluhan tahun kemudian, Anda hanya boleh bawa satu buku, buang buku-buku yang lain. Bawa Alkitab yang isinya 66 kitab. Kejadian sampai Wahyu ini sudah final. Inilah ilham. Yang lainnya itu hanyalah buku yang berfungsi sebagai vitamin rohani. Tapi inilah esensi firman. Nah, itu membuat perbedaan. Karena bagi gereja Mormon, Alkitab itu bukan the book, tapi one of the books. Salah satu buku. Mesti hati-hati. Wahyu 22 ayat 18-19 bunyinya, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Memang ayat ini bukan bicara tentang semua kitab, tapi penutupan kitab, yaitu kitab Wahyu. Alkitab Kristen bukan yang paling banyak. Ya,
Ada juga kitab-kitab lain yang tidak dimasukkan di dalam kanonikal Alkitabnya Kristiani. Misalnya kitab Henok dan sebagainya. Bagaimana kita bisa pasti apakah Alkitab yang 66 buku ini Kejadian sampai Wahyu yang diilhami atau Alkitab dengan tambahan beberapa kitab-kitab yang lain. Udah yang Kristen pegang keyakinannya. Saya punya cara simple untuk menjawab kepada diri saya sendiri. Kejadian sampai Wahyu 66 totalnya, 39 perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru aja saya belum bisa kuasai, saya nggak perlu ekstra. Kejadian sampai Wahyu aja saya belum taat betul. Masa saya mau nambah? Hai orang Kristen, hai umat Tuhan, setialah dengan 66 kitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau saya baca Alkitab itu, kenapa saya percaya itu firman Tuhan? Karena Alkitab ini terbentang waktu ratusan tahun, jikalau bukan ribuan dan juga puluhan tahun. Ada penulis satu dengan yang lainnya, 66 kitab. Ada satu penulis menulis beberapa kitab. Tapi ada juga penulis yang hanya menulis satu kitab, surat Yakobus contohnya. Dari Musa yang menulis Torah atau kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab pertama di perjanjian lama. Sampai Injil yang ditulis oleh Dr. Lukas, oleh anak muda namanya Markus, Yohanes, sama Matius pemungut cukai, tukang pajak. Semuanya bicara tentang satu pribadi. Kalau kita sudah lahir baru kita mengerti Yesus dan tidak tabrakan satu dengan yang lainnya. Lain cerita kalau Yesus menulis autobiografi atau biografinya sendiri. Semua bernubuat tentang Yesus. Alkitab ini diilhami. Saya sendiri seorang penulis. Waktu saya tulis buku, itu satu bisa kelas dengan yang lainnya, itu perlu editor terus. Ini nggak ada editornya, hanya Roh Kudus. Setiap zaman, semua orang menulis tentang Kristus. Saya sih nggak mau 70-an kitab. 66, fine for me, fine by me. Cintai firman ini. This is the book. Kata Alkitab itu namanya Alkitab. Itu artinya sang buku. Cintai. Bagi Mormon ini tidak final. Dan itu dimulai dengan sesuatu, dimulai dengan keraguan dan kebimbangan. Lalu muncullah ini. Memang seolah-olah dari kekristenan, tapi sebenarnya bukan. Jikalau mereka dengan kita sudah one atau satu dari dulu, nggak mungkin akhirnya bercabang hati dan punya doktrin sendiri. Mereka percaya gitu, kita percaya begini. Sekarang saya tambahkan satu lagi yang kurang familiar di Indonesia, tetapi kita tetap perlu berjaga-jaga. Khotbah saya ini bukan sifatnya mengoreksi saja, tetapi juga mengantisipasi. Karena jemaat ini bagi saya, bagi kami adalah seperti keluarga sendiri. Seperti sebagaimana kami juga menerapkan dalam keluarga. Kami ajari anak-anak kami untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan dan tinggal dalam pengajaran. Saya juga berharap tidak ada satupun di antara kita yang akan disesatkan di kemudian hari. Satu lagi namanya Christian Science atau Kristen Ilmu Pengetahuan. Ini Tom Cruise bagian dari gereja ini. Ya, mereka percaya bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi Allah apalagi, melainkan ilmu pengetahuan ilahi saja atau divine science. Dan mereka juga yakin sorga dan neraka itu nggak ada. Itu hanya the states of mind, itu hanya ada di benak manusia. Itu dicipta di dalam pikiran kita. Dan dosa serta penyakit itu ilusi belaka. Sedangkan kekristenan percaya, ini yang kita percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah. Ketiga Allah Tritunggal yang diutus kepada gerejanya, kepada umatnya. Yohanes 16 ayat 7 bunyinya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku nggak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kita juga percaya bahwa dosa, kutuk, sorga, dan neraka itu semuanya ada, real, dan nyata. Roma 3 ayat 23 bunyinya, 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tambahkan Roma 6 ayat 23, nggak tahu apakah sudah disiapkan, kalau enggak saya kutip saja. Karena upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam anaknya, Yesus Tuhan. Kita percaya bahwa dosa adalah dosa. Setan adalah setan, neraka adalah neraka. Dan itu bukan dongeng belaka. Ini penyebab juga kalau Anda lihat ya, pengaruhnya ini sebenarnya ada. Ini apapun labelnya, Christian Science kayak Kristen Ilmu Pengetahuan, kayak gerejanya biasanya megah-megah. Kalau di luar negeri, di Amerika contohnya, Mormon juga. Dan kalau kita telusuri, akhirnya sebenarnya semua ini mulai dari hati sih. Dari hati nurani orang yang
tidak condong ke Kristus, tetapi ke arah yang berbeda. Meskipun bermula mungkin dulu adalah orang Kristen, siapa tahu, tapi tidak Kristen di dalam hatinya. Manusia itu bisa berubah jalur kalau dia tidak berakar. Nah, ini menceritakan, sekarang jadi mengerti misalnya gereja-gereja yang belum sampai meninggalkan Roh Kudus, tapi kenapa di zaman modern ini ada hawa sekuler yang berhembus. Dan saya percaya di balik itu selalu ada roh-roh jahat yang campur tangan. Karena salah satu senjata roh jahat untuk meruntuhkan umat yang selamat adalah meragukan Tuhannya dan meragukan juru selamatnya. Dan sekarang kita lebih mengerti kenapa gereja-gereja lebih condong mulai meninggalkan Roh Kudus. Atas nama apa? Atas nama ilmu pengetahuan, atas nama modernisasi. Makanya gereja kita tetap harus bisa menyembah Tuhan dalam roh dan juga dalam kebenaran. Jangan hanya dalam kebenaran, lama-lama akan luntur tuh kebenaran. Kalau kita tidak kuat di dalam Roh Kudus. Gereja-gereja mulai menganggap Roh Kudus itu lebih kepada, ya sudahlah, pokoknya yang penting kita berpikiran positif, jadi orang baik, lakukan ajaran Tuhan. Tapi Roh Kudus mulai pelan-pelan disingkirkan. Di dalam ibadah sudah mulai tidak ada. Sebenarnya belum sampai gereja itu menjadi Christian Science atau gereja ilmu pengetahuan, tetapi sudah mulai condong ke situ. Sekali kita jalan ke sana, biasanya nggak ada remnya, bisa jadi remnya blong. Makanya gereja itu tetap harus menjaga rohnya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan padamkan roh. Jangan larang orang berbahasa lidah. Kalau pada tempatnya, yaitu saat menyembah, atau saat perkumpulan bersama, kita itu berdoa. Itu tools, itu instrumen dari Allah. Karena itu jangan sampai kita tanpa kita hati-hati, ternyata mulai digeser harapan kita, harapan Injil mulai digeser. Mulai digoncang. Pergeseran yang boleh terjadi tahun ini yang dari Tuhan, bukan yang dirancang oleh setan. Tahun lalu kan saya sudah pernah nubuatkan, di akhir tahun 31 Desember. Anda yang datang masih ingat nggak? Saya bilang ada 3 hal ini jangan digeser di dalam alam roh. Yang satu kesembuhan ilahi. Yang kedua bahasa roh. Yang ketiga persembahan persepuluhan. Sebab nanti tahun depan, waktu itu tahun 2023, old and new, waktu kita tutup tahun, saya berkata tahun depan ini akan diserang gila-gilaan. Anda yang ingat? Dan sekarang memang terjadi. Sekarang itu zaman edan, di mana yang diserang itu bukan lagi kebenaran-kebenaran minor. Tapi yang diserang itu kebenaran-kebenaran mayor. Yang utama, gak tanggung-tanggung, Yesus yang digunjang-ganjingkan. Dan perbincangan itu kalau di luar agama Kristen ya pahamlah, karena beda keyakinan. Tetapi di dalam kalangan Kristen itu terjadi. Itu salah satu tanda akhir zaman. Ya, yang digoncang itu hal-hal yang penting sekali, seperti bahkan Alkitab pun diserang. Satu lagi ya, yaitu liberal atau universal Christianity, atau Kristen liberal, yang ini luas dan lebar. Ini nggak bisa sebut apa dan apa, karena di dalamnya jatuh semua ke dalam kategori ini. Christian liberal atau liberal Christianity itu begini, kira-kira begini ya, pemahaman Kristen tidak boleh sempit lah guys. Tapi harus berkembang mengikuti zaman. Dan itu kalau diteruskan juga nggak ada batasnya. Bahkan nanti kita sudah mulai, bukan nanti, sekarang mulai terdengar gereja yang menerima LGBTQ sebagai gaya hidup yang berbeda. Bukan sebagai dosa. Dengan alasan, Tuhan tidak akan menghakimi, Tuhan itu maha kasih. I understand. But in the wrong spirit, you're proclaiming God's love. Dalam roh yang salah, kita memproklamasikan kasih Allah. Kasih Tuhan itu tidak murah. Kasih Tuhan itu tidak lemah. Kasih Tuhanlah yang membuat dia digantung di kayu salib. Kasih Bapa lah yang membuat beliau mengutus putranya mati dengan begitunya untuk dosa. Love is not weak. Love says wrong as wrong, right as right, forgiven as forgiven. Kasihlah yang membuat kita berani berkata salah adalah salah, benar di atas benar, salah di atas salah. Liberal Universal Christianity ini akan membuat blur semua perbatasan-perbatasan itu, sehingga tidak perlu lagi pakai visa untuk keluar masuk ke Kristenan. Alkitab mengajarkan kebaikan, ini adalah kepercayaan Kristen universal, tetapi bukan otoritas kebenaran. The Bible is good, tapi bukan authority, dan tidak diilhami. Dan bahkan Alkitab itu ada kesalahannya loh dalam.
Nah itu sebenarnya adalah pemikiran liberal. Itu sudah ada dari abad pertama gereja. Sudah ada dari the first century, the early church. Itu sudah ada zaman dulu. Malah ada juga yang lain-lainnya seperti gnosticism. Itu ngeroh banget. Ngeroh sekali. Itu sudah ada dari zaman dulu. Jadi Rasul Paulus dan Rasul Petrus, Yohanes ada menyebut di dalam suratnya. Bahkan surat Yakobus, Bapak Yakobus, saudara Yesus yang akhirnya menjadi gembala sidang di Yerusalem, gereja pertama. Dia menghadapi berbagai macam pengajaran sesat. Jadi kita tahu bahwa ini nothing new. Sedangkan kekristenan, bedanya dengan Kristen liberal di sini. Pemberitaan tentang salib adalah satu-satunya berita keselamatan. 1 Korintus pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan salib itu memang kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Galatia 5 ayat 11, Paulus mengeluh. Dia berkata gini, dan lagi aku ini. Saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, atau apa yang bisa diterima oleh zaman, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Paulus berkata, aku memberitakan Injil tanpa kompromi, sekalipun aku mengasihi orang Yahudi, sebagai orang Yahudi, aku mengasihi orang Yunani, sebagai orang Yunani. Aku mencintai mereka, bahkan aku mau loh dipisahkan dari Kristus. Demi Israel, agar Israel jangan binasa. Jangan pertanyakan kasihku. Namun demikian, aku memberitakan salib. Bukan sesuatu yang religious and good idea atau ide yang bagus. Bukan sesuatu yang religius. Aku memberitakan kebenaran, the truth, nothing but the truth. Hanya kebenaran saja. Dan oleh karena itu aku dianiaya. Karena di zaman itu lebih bisa diterima kalau kita itu bisa liberal atau lebih terbuka. Udahlah ikuti zaman. Waktu itu orang-orang Yahudi percaya dengan hukum sunat. Pokoknya nggak disunat secara lahiriah, kamu nggak akan masuk surga. Paulus memberitahu tidak betul bahwa hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus saja. Orang Yahudi ngamuk, orang Yunani ngamuk. Kalau gitu berarti, kalau kamu bilang Yesus satunya jalan, semua teman-temanku ini di Athena, semua binasa dong. Semua filosofi, filsafat itu, filosofer semua. Sedangkan yang Yahudi berkata nggak bisa, hanya sunat. Kamu melawan Musa. Paulus berkata, no, I'm preaching the gospel. Aku memberitakan Injil. Aku punya keyakinan yang kokoh. Dia pergi ke kota metropolitan, New Yorknya zaman itu. Dia memberitakan Injil, lalu dia ngomong gini di Roma 1 ayat 16. I am convinced of the gospel, I'm not ashamed of the gospel. Paulus ini cendekiawan. Aku tidak malu memberitakan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Karena dia tidak kompromi. Dia dianiaya kanan kiri. Aniaya dari kemah Yahudi, dan dari kemah Yunani. Dan dari kemah Romawi. Orang-orang di Roma, banyak Kristen liberal. Terbukalah semuanya, namanya multiculture atau multibudaya. Jadi sudah nggak ada bedanya, nggak apa-apalah. Semua jalan menuju ke Roma itu pepatah zaman itu. Itu munculnya di zaman Paulus. Hari-hari itu semua orang tahu ada banyak jalan lah ke Roma, nggak harus melalui satu. Sehingga Yesus menjadi bukan Yesus lagi. Tapi orang masih mengaku percaya Yesus. Dan ini bahaya. Paulus berkata seperti ini di Roma 1 ayat 16 tadi yang saya sebutkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berita salib itu. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bedanya dengan Kristen liberal, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna. Otoritas tertinggi orang percaya. Itu bukan pengalaman atau pemikirannya. Tapi what the Bible says, apa kata the scriptures, atau apa kata Alkitab. Mazmur 119 ayat 89 bunyinya, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Ada satu buku, meskipun yang nulis jari jemari manusia, para nabi, dan manusia dari berbagai profesi seperti Amos, ya kitab yang jarang dibahas, di perjanjian lama. Dia seorang petani, saudara. Sebagian lagi ditulis nelayan, ada juga cendekiawan seperti Paulus. Tapi semua firman ini sekalipun ditulis oleh jari manusia, tapi diilhami oleh Roh Allah. Jadi sampai selama-lamanya firman-Mu tetap teguh di sorga. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Kejadian sampai Wahyu.
Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan ke sorga, itu yang kita yakini, yang membuat kita beda dengan Kristen liberal. Yesus hanya satu-satunya jalan. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 14, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bunyinya, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Yesus adalah Tuhan. Jesus is Lord. Yang membuat Kristen beda, bukan hanya kita percaya Dia sebagai juru selamat, apalagi hanya nabi atau guru. He has become our Lord. Ketuhanan Yesus Kristus itu hanya satu. Hanya ada satu jalan. Dan itu yang membuat Kristen lahir baru. Itu yang membuat kita itu Kristiani. Because Jesus is Lord. Yesuslah Tuhan. Dan Dia satu-satunya jalan.